Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi dengan judul Korupsi di Indonesia, Akar Sejarah, Pola dan Strategi Pemberantasan yang Berkeadilan Sosial. Nah, jadi korupsi di Indonesia bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga masalah moral dan sosial yang sudah mengakar dalam sistem pemerintahan sejak masa lampau. Praktik penyalahgunaan kekuasaan ini sudah terjadi sejak era kerajaan dan kolonialisme ketika pejabat kerajaan atau pegawai VOC memperkaya diri melalui pungutan dan suap. Misalnya pada masa VOC abad ke-18, praktik peculets atau penggelapan dana dan omkop atau suap menjadi hal yang lumrah di Batavia. Bahkan setelah Indonesia merdeka, pola korupsi ini tidak banyak berubah. Pada masa Orde Baru, korupsi menjadi bagian dari sistem patronase politik dan kekuasaan keluarga penguasa. Nah, Transparansi Internasional memperkirakan Presiden Soeharto menggelapkan antara 15 hingga 35 miliar dolar Amerika, menjadikannya salah satu pemimpin yang paling korup di dunia. Kini, di era reformasi, meski lembaga seperti KPK sudah berdiri dan sempat efektif menindak kasus besar seperti EKTP, Asabri, dan Jiwasraya, tantangan baru justru muncul setelah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 yang dianggap melemahkan independensi lembaga tersebut. Hasilnya terlihat dari penurunan skor indeks persepsi korupsi Indonesia dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2023. Fakta ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan dan memerlukan strategi baru yang lebih sistemik dan berkeadilan sosial. Nah, jadi dari latar belakang tersebut beberapa pertanyaan yang menjadi fokus pembahasan dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu bagaimana sejarah dan pola korupsi berkembang di Indonesia dari masa ke masa. Yang kedua, apa penyebab utama kegagalan lembaga anti korupsi dalam pemberantasan korupsi secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, yaitu strategi seperti apa yang dapat diterapkan agar pemberantasan korupsi ini lebih efektif, berkelanjutan dan berpihak pada keadilan sosial. Tinjauan pustaka. Nah, dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia adalah fenomena multidimensional. Baralaska Utama, Siagian, dan rekan 2025 menjelaskan bahwa akar korupsi ini muncul sejak masa kerajaan ketika kekuasaan dianggap sebagai sumber kekayaan pribadi. Anggriawan 2025 menyebut bahwa kolusi dalam pengadaan publik masih menjadi sumber utama kebocoran keuangan negara. Kemudian dari Arismaya dan Utami 2019 menemukan bahwa kementerian di Indonesia hanya memenuhi sekitar 19,84% kriteria sistem pelaporan pelanggaran sesuai standar nasional, menandakan lemahnya mekanisme atau whistleblowing. Nah, penelitian Hadi dan rekan tahun 2020 juga mengungkapkan bahwa banyak kepala daerah terlibat korupsi karena lemahnya pengawasan serta adanya budaya patronase lokal. Transparansi dari penelitian Transparansi Internasional 2023 mencatat penurunan skor CPI Indonesia hingga 34 poin, menandakan persepsi publik terhadap korupsi semakin memburuk. Nah, dari beberapa teori menjelaskan fenomena ini adalah yang pertama yaitu teori opportunity, menegaskan bahwa korupsi terjadi karena lemahnya pengawasan dan banyaknya celah birokrasi. Yang kedua yaitu teori sistemik, menjelaskan bahwa korupsi merupakan bagian dari jaringan kekuasaan politik dan ekonomi yang saling menguntungkan. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan, menyebutkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bergantung pada teladan integritas dari pemimpin puncak. Selanjutnya yaitu ke pembahasan. Melihat sejarah panjangnya korupsi di Indonesia memiliki pola yang berulang. Pada masa prakolonial dan kerajaan, pejabat memperkaya diri dengan memungut pajak berlebih. Pada masa VOC, korupsi dilembagakan melalui sistem dagang monopoli. Pada masa Orde Baru, korupsi menjadi bagian dari sistem kekuasaan di mana loyalitas politik dijaga melalui pembagian rente ekonomi. Di era reformasi juga, korupsi tidak hilang tetapi justru beradaptasi. Bentuknya kini lebih canggih dan tersebar luas, mulai dari pengadaan barang dan jasa, dana bantuan sosial, hingga proyek digital seperti korupsi BTS 4G yang menyebabkan kerugian negara hingga 8 triliun. Kasus Jiwasraya dan Asabri bahkan menimbulkan kerugian lebih dari 39 triliun. Fakta-fakta ini juga menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya tindakan individu, melainkan bagian dari sistem kekuasaan yang kompleks. Kegagalan lembaga anti korupsi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa sisi. Yang pertama yaitu independensi lembaga seperti KPK mulai tergerus pasca revisi Undang-Undang tahun 2019. Yang kedua yaitu penguasaan di tingkat daerah masih sangat lemah, padahal banyak korupsi terjadi di tingkat lokal. Yang ketiga yaitu resistensi politik dari elit yang diuntungkan membuat reformasi berjalan setengah hati. Nah, jika kita lihat dari berbagai dimensi, penyebabnya pun berlapis.
Jika kita lihat dari berbagai dimensi, penyebab korupsi di Indonesia tidak bisa dijelaskan hanya dari satu faktor, melainkan merupakan masalah yang berlapis dan saling berkaitan. Nah, dari sisi politik, korupsi tumbuh subur karena sistem patronase dan politik uang yang sudah melembaga. Banyak calon kepala daerah atau anggota legislatif yang membutuhkan biaya politik yang besar untuk memenangkan pemilu. Setelah terpilih, mereka merasa perlu mengembalikan modal dengan cara menyalahgunakan anggaran, proyek, atau wewenang jabatan. Di tingkat nasional, praktik politik transaksional antara eksekutif dan legislatif juga memperkuat siklus korupsi, seperti yang terlihat dalam kasus suap pembahasan anggaran di DPR atau suap perizinan kepala daerah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa korupsi seringkali bukan penyimpangan individu, tetapi bagian dari strategi mempertahankan kekuasaan. Dari sisi ekonomi, sistem pengadaan barang dan jasa masih menjadi celah utama terjadinya ransaking atau pencarian rente ekonomi. Proses tender yang tidak transparan memungkinkan kolusi antara pejabat publik dan pengusaha. Misalnya, kasus korupsi proyek BTS 4G senilai 8 triliun dan kasus Jiwasraya serta Asabri dengan kerugian total lebih dari 39 triliun menunjukkan bagaimana kekuasaan ekonomi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Di daerah, praktik serupa sering muncul dalam proyek infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, dan dana hibah yang rawan manipulasi. Nah, dari sisi hukum juga, peraturan dan lembaga penegak hukum di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup lengkap. Ada Undang-Undang Tipikor, KPK, Kejaksaan, dan BPK. Namun, implementasinya ini seringkali tidak konsisten. Penegakan hukum masih tebang pilih, sementara vonis bagi pelaku korupsi sering ringan dan tidak menimbulkan efek jera. Misalnya, data ICW tahun 2023 menunjukkan bahwa rata-rata hukuman koruptor di Indonesia ini hanya sekitar 3 tahun penjara, jauh lebih ringan dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan. Selain itu, intervensi politik terhadap lembaga hukum dan lemahnya koordinasi antar instansi turut memperlemah efektivitas pemberantasan korupsi. Nah, dari sisi sosial dan budaya, korupsi dipelihara oleh budaya permisif dan toleransi masyarakat terhadap gratifikasi ini kecil, seperti uang terima kasih, hadiah jabatan, atau pungutan sukarela. Dalam banyak kasus, tindakan seperti ini dianggap wajar dan bukan pelanggaran etika. Pola patron klien di mana seseorang merasa berutang budi kepada pejabat atau atasan turut memperkuat normalisasi korupsi kecil. Akibatnya, nilai integritas dan tanggung jawab publik melemah, dan masyarakat ini justru ikut mendukung praktik tidak jujur karena dianggap bagian dari kebiasaan sosial. Nah, dari sisi etika pemerintahan, masih banyak pejabat publik yang belum menjadikan integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik ini sebagai nilai utama. Etika pemerintahan ini seharusnya menjadi dasar perilaku aparatur negara dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya publik. Namun pada kenyataannya, banyak pejabat yang melihat jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri, bukan untuk mengabdi. Kurangnya pelatihan etika dan pendidikan moral dalam birokrasi membuat banyak keputusan diambil tanpa pertimbangan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat yang luas. Kesimpulan dan rekomendasi. Dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa korupsi di Indonesia adalah masalah struktural dan kultural yang sudah berakar sejak lama. Upaya pemberantasan sering gagal karena lebih fokus pada penindakan kasus per kasus tanpa menyentuh akar sistemnya. Untuk itu, strategi pemberantasan korupsi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial perlu dibangun melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu memperkuat independensi lembaga seperti KPK dengan mekanisme pengawasan internal yang kuat, serta proses seleksi komisioner yang transparan. Yang kedua yaitu mendorong transparansi birokrasi dengan digitalisasi sistem seperti e-budgeting dan e-procurement agar publik ini bisa memantau langsung dengan penggunaan anggaran. Yang ketiga yaitu menanamkan pendidikan dan budaya integritas sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi agar generasi muda ini memiliki kesadaran anti korupsi. Yang keempat yaitu fokus pada keadilan sosial dengan memberantas korupsi di sektor pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. Dan yang kelima yaitu menegakkan kepemimpinan berintegritas. Pemimpin harus menjadi teladan moral dan menunjukkan komitmen nyata terhadap transparansi dan akuntabilitas. Nah, dengan sinergi antara lembaga hukum, pemerintah, dan masyarakat, dan pendidikan, pemberantasan korupsi ini tidak hanya menjadi agenda hukum,
tapi juga bagian dari reformasi moral dan sosial menuju Indonesia yang bersih, adil, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.